Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Supriyadi dari kelas 11 MIPA 5. Kita langsung mulai saja mengerjakan dengan permasalahan pertama. Pak Rudi, seorang pensiunan pegawai negeri sipil berusia 67 tahun dengan berat badan 75 kg. Akhir-akhir ini ia merasa nyeri di bagian punggung, tulang belakang merasa kaku, dan otot di bagian paha merasa kencang. Ketika ia membungkuk, punggung bagian atas terlihat tidak normal. Berdasarkan pernyataan di atas, Pak Rudi mengalami suatu penyakit tertentu, yaitu menurut yang saya dapatkan dari sumber saya di internet, yaitu Pak Rudi mengalami penyakit kifosis, yaitu penyakit kelainan postur dalam bidang sagital yang bisa dialami karena bawaan sejak lahir maupun karena kesalahan posisi tubuh, baik itu saat duduk, tidur, berdiri, ataupun berolahraga. Dalam keadaan normal, punggung atas atau area tulang belakang seseorang yang mengidap penyakit kifosis ini dapat terlihat dari kondisi fisiknya, di mana bagian belakang tubuhnya akan terdapat punuk, tepatnya berada di bagian punggung atas. Jika punuk tersebut dilihat dari bagian samping, maka akan terlihat seperti punggung atas yang menonjol ataupun membulat. Lalu gejala kifosis ini biasanya menyebabkan postur tubuh yang bungkuk, nyeri punggung, kekakuan, beda tinggi antara bahu kiri dan kanan, beda tinggi antara posisi pada tulang belikat, dan saat membungkuk, punggung atas terlihat tidak normal. Lalu yang permasalahan kedua, berikanlah argumen kenapa wanita lebih rentan terkena osteoporosis. Jawaban saya yaitu yang pertama, karena wanita memiliki massa tulang yang lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan pria. Penyebab kedua adalah hormon estrogen yang salah satu fungsinya adalah untuk melindungi tulang akan menurun produksinya karena wanita mencapai masa menopause. Dampaknya adalah menyebabkan keroposnya tulang. Lalu penyebab ketiga adalah saat proses kehamilan atau saat proses menyusui. Pada saat itu harus meningkatkan asupan makanan kalsium dan juga vitamin D untuk membangun tulang yang kuat. Jika tidak mendapatkan cukup nutrisi, kebutuhan kalsium bayi akan terpenuhi dengan mengambil kalsium dari tulang sang ibu, sehingga menyebabkan porositas tulang dan osteoporosis. Lalu prediksilah penyebab dari gangguan penyakit aritis tersebut. Menurut saya, aritis terjadi karena bagian sendi meradang. Peradangan ini dapat disebabkan oleh kurangnya cairan sinovial, rusaknya tulang rawan, infeksi, penyakit autoimun, atau gabungan dari berbagai faktor, di antaranya yaitu turunan genetik ataupun sejarah keluarga dan juga cedera lama. Lalu permasalahan ketiga, seorang presiden dari Filipina mengaku mengidap penyakit neuromuskular kronis bernama myasthenia gravis atau bisa disebut juga dengan singkatan MG. Penyakit ini menyebabkan masalah medis termasuk membuat salah satu matanya terkulai dan tidak bisa terbuka sempurna. Penyakit MG ini merupakan kondisi kronis yang melemahkan otot-otot yang mengendalikan mata, ekspresi wajah, otot untuk berbicara, dan otot untuk menelan. Sebagai contohnya, jika seorang memiliki penyakit MG ini, ketika sedang makan, otot-otot rahang akan menjadi lemah dan mengganggu kemampuan mengunyah makanan. Setelah beristirahat sebentar, otot-otot pada rahang bisa kembali menguat dan dia pun bisa melanjutkan makannya lagi. Pertanyaannya, apa yang kamu simpulkan dari wawancara penyakit MG di atas dan bagaimana gejala kelainan MG tersebut? Lalu yang kedua, apa yang perlu dilakukan agar penderita sembuh dari penyakit MG ini? Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu 1. Mengenal penyakit MG ini
adalah kondisi kronis yang melemahkan otot-otot yang mengendalikan mata, ekspresi wajah, otot untuk berbicara dan menelan. Jika seorang memiliki MG, ketika sedang makan, otot-otot rahang akan menjadi lemah dan mengganggu kemampuan mengunyah makanan. Lalu cara untuk mengatasi penyakit tersebut yaitu dengan beristirahat, banyak-banyak beristirahat, agar otot-otot pada bagian tersebut bisa kembali menguat dan bisa melanjutkan aktivitasnya lagi seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.